Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat Bapak Anang Sudikdo selaku dosen pengampu Teori Apresiasi Sastra Indonesia kelas 1C dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Kami dari kelompok 8 Teori Apresiasi Sastra Indonesia kelas 1C akan menyampaikan materi apresiasi karya sastra reseptif. Berikut anggota kelompok kami, Ferdila Yulianingrum sebagai pembuat PowerPoint, Fatimah Zahra meringkas materi, Rima Andarsi sebagai pembuat video, Ajeng Wuri Nugrahaini, saya sebagai moderator, Rizky Lutfi Rima Febrianto sebagai anggota, Erda Wanda sebagai pembuat makalah. Kepada Rizky Lutfi Rima Febrianto, waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan membahas tentang hakikat sastra. Apresiasi sastra adalah penafsiran kualitas karya sastra serta pemberian nilai yang wajar kepadanya. Sedangkan apresiasi sastra secara reflektif adalah penghargaan dan penilaian dan pengertian terhadap karya sastra baik yang berbentuk puisi maupun prosa, yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan menyaksikan pementasan drama. Ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam mengapresiasi sastra reflektif, di antara sebagai berikut. 1. Pendekatan drama. Menurut Aminuddin, mengemukakan bahwa pendekatan emotif adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengacu pada emosi atau perasaan pembaca. 2. Pendekatan didaktif. Aminuddin mengemukakan bahwa pendekatan didaktif adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan evaluatif maupun sikap pengarang terhadap kehidupan. 3. Analisis terhadap sastra anak. Mengkaji sastra tidak hanya dilihat dan didengar karyanya saja, akan tetapi dalam analisis karya anak perlu adanya penelitian seperti halnya menerapkan pendekatan dalam menganalisis sastra anak. Berikut ini pendekatan yang dilakukannya. A. Pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik merupakan pendekatan yang menghubungkan antara karya sastra dengan kenyataannya. B. Pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif ini memandang karya sastra adalah bentuk dari curahan hati penulisnya. C. Pendekatan objektif. Pendekatan objektif mengutamakan penyelidikan karya sastra berdasarkan kenyataan teks itu sendiri. Dalam pendekatan objektif terdapat aspek-aspek intrinsik sastra. Pendekatan ini sering juga disebut sebagai pendekatan struktural. D. Pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan yang memandang karya sastra untuk menyampaikan tujuan tertentu, misalnya agama, politik, moral, pendidikan, maupun tujuan yang lainnya. Yang kedua, manfaat apresiasi sastra oleh Fatimah Zahra. Kepada Fatimah Zahra, waktu dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Kemudian di sini saya akan menyampaikan tentang manfaat apresiasi sastra. Menurut Maudie dan Les, dalam Mardani 1981 mengemukakan manfaat apresiasi sastra ada 6. Yang pertama, melatih keempat keterampilan berbahasa. Yang kedua, menambah pengetahuan tentang pengalaman hidup manusia seperti adat istiadat, agama, kebudayaan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu membantu mengembangkan diri. Yang keempat, membantu pembentukan watak. Yang kelima, memberi kenyamanan. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu meluaskan dimensi kehidupan dengan pengalaman baru. Kemudian menurut Haag 1987 yang mengemukakan 2 manfaat apresiasi sastra. Yang pertama yaitu nilai personal, kemudian yang kedua nilai pendidikan. Nilai personal yaitu memberi kesenangan, mengembangkan imajinasi, memberi pengalaman yang dapat terhayati, mengembangkan pemandangan ke arah personal kemanusiaan, dan menyajikan pengalaman yang bersifat emosional. Kemudian yang kedua nilai pendidikan.
Nilai pendidikan yaitu membantu perkembangan bahasa, meningkatkan kelancaran membaca, meningkatkan keterampilan menulis, dan mengembangkan kepekaan terhadap sastra. Manfaat apresiasi sastra yang dikemukakan tersebut antara lain ada 3. Yang pertama, mengembangkan imajinasi. Yang kedua, mengembangkan pandangan ke arah persoalan kemanusiaan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan membaca, menulis yang akan diuraikan secara singkat. Kemudian contoh karya sastra anak akan dibacakan oleh saya sendiri. Contoh karya sastra anak ada fiksi, non-fiksi, puisi, tradisional, dan komik. Karya sastra berdasarkan genre. Genre sastra anak menurut Burhan Nurgiantoro. 1. Genre fiksi adalah cerita yang dibuat oleh penulis dan tidak nyata, salah satunya bertema fantasi. Fantasi adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi. 2. Genre non-fiksi adalah cerita anak yang menyampaikan informasi tentang seseorang dan dunia nyata. Non-fiksi menyampaikan informasi dan diceritakan dalam bentuk narasi atau cerita, atau menceritakan kisah seseorang. Contohnya adalah buku petualangan, sejarah, dan buku panduan. 3. Genre puisi mencangkup hal-hal seperti sajak tradisional, sajak anak-anak, sajak singkat yang hanya memiliki 4 baris, atau puisi yang menceritakan tentang sesuatu. 4. Genre sastra tradisional adalah kisah dari zaman dahulu yang terus diceritakan kepada generasi-generasi di bawahnya melalui lisan. Kisah yang disampaikan dari mulut ke mulut dan terus diingat. Dari situlah sastra tradisional tetap ada sampai sekarang ini. Biasanya sastra tradisional lekat dengan buku cerita bergambar yang lebih menarik minat anak-anak untuk membacanya. 5. Genre komik menurut Hallock 1978. Komik merupakan sebuah media yang dapat memberikan model yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan kepribadian anak. Sekian pembahasan dari kami, kelompok 8, mengenai apresiasi karya sastra reseptif. Jika ada salah kata atau pengucapan, kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.